طيب إن شاء الله بعد دقيقة واحدة سنبدأ المسابقة بإذن الله تعالى. Satu menit lagi kita mulai, dan ketika jam 8 tepat, kita akan hitung mundur ya. Kita akan hitung mundur dari 10 sampai 1. Baik, sudah menunjukkan pukul 8 tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bersama-sama. Kita hitung mundur 10. Asyarah, tis'ah, thamaniyah, sab'ah, sittah, khamsah, arba'ah, thalathah, ithnan, wahid. Bismillahirrahmanirrahim. Kita got challenge. Soal pertama. I'rabu kalimah sahibai fil ayati ya sahibai sijni huwa. Ini 30 menit. Dan sepertinya soal ini lumayan familiar di teman-teman ya. Ya, jawabannya munada mansub wa alamatu nasbihil ya. Munada mansub wa alamatu nasbihil ya. Oke. Kita lihat berapa banyak yang benar ya. Kita cek. Ya, pertama Tia 937, kedua Sazkan 931, ketiga Diva 889, keempat Firsti 887, dan kelima Hafsah 856. Kita lanjut ke soal berikutnya. Taril jumlah shahihah. Pilihlah di bawah ini mana jumlah shahihah, mana kalimat yang benar. Ya, yang betul adalah yang berwarna oranye ya. Al-fata toil tabibun jadi. Ya, al-fata toil tabibun jadi. Jawaban yang lain susunannya tidak tepat. Jawaban yang lain susunannya tidak tepat. Mungkin baik. At-tali, kita lanjut. Ya, ia masih unggul di posisi pertama. Kemudian di posisi kedua ada Hafsah naik ke posisi kedua. Raihan Muhammad di posisi ketiga, Sakifah 4, dan Diva di posisi kelima. Lanjut. Soal nomor 3. I'rab anjaha minal jumlah adrusu hatta anjaha. Adrusu hatta anjaha. Apa i'rab dari kata anjaha? Semuanya jawabannya fi'il mudhari' mansub. Nah, mansub ke apa? Bi an mudmarah bi hatta, atau bi an zahirah, atau bi an mudmarah jawazan, atau bi an mudmarah wujuban. Jawabannya adalah fi'il mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban wa alamatun nasbihil fathah. Mungkin di sini kita ini ya sedikit jelaskan. Aslinya adalah adrusu hatta an anjaha. Nah, di sini ketika ada kata anjaha terletak setelah hatta, maka ada an di situ. Annya mudmarah, yaitu tidak tampak. Jadi kalau ada yang mengatakan mansub bi hatta kurang tepat. Yang betul adalah
mansub karena ada an yang dihilangkan, an yang tidak terlihat di an mudbaroh. Nah, pertanyaannya mudbarohnya wujuban atau jawazan? Jawabannya adalah wujuban. Jadi yang betul adalah yang berwarna hijau. Ini lumayan-lumayan sedikit lah soalnya ya. Oke, Saskan posisi pertama, Tia kedua, Hafsah ketiga, Raihan keempat, dan Arifin di posisi kelima. Sengit sekali. Soal nomor 4. Nah, di bawah ini ayat mana yang ada tamyiznya? Ya, jawabannya adalah washta'al ra'su syaiba. Nah, ini jawabannya adalah washta'al ra'su syaiba. Oke. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, kok jawabannya bisa seperti itu gitu ya? Karena memang ishta'al ra's dan di situ kan rambutnya masuk kepalanya gitu, menyala. Menyala maksudnya apa? Oh, berubah. Kenapa? Banyak ubannya. Nah, jadi kan ketika tidak jelas di kepala itu apa yang berubah, apa yang menyala. Oh, ternyata ubannya. Nah, tambis berposisi sebagai penjelas gitu ya. Sementara yang lain itu kurang lebih sifat mausuf atau maf'ul mutlak yang tidak ada kaitannya dengan bab tamyiz ya. Jadi tidak ada kaitan dengan tamyiz. Lanjut kita percepat. Wah, Raihan posisi pertama, Fajr kedua, Arifin ketiga, Abdurrahman keempat, dan Sazkan kelima. Ini sekarang pull up-nya nih ya, yang tiba-tiba naik. Masya Allah. Soal nomor 5. Inna yaumal fasli kana miqata. Isim kana fil ayah huwa isim kana. Ingat, isim kana. Isim kananya ada atau tidak? Kalau tidak ada, ya apa? Ya, jawaban yang benar adalah dhamir mustatir. Ya, dhamir mustatir. Betul, dhamir mustatir. Oke. Mayoritas benar. Kita lanjutkan. Raihan pertama, Fajar kedua, Abdurrahman ketiga, Setiani keempat, dan Hafsah di posisi kelima. Soal nomor 6. Fi'lul amri min wajada huwa. Fi'il amr dari kata wajada itu apa? Ya, jawabannya betul ya. Jid sama seperti wa'ada ya'idu aid, wazana yazinu zin, wajada yajidu jid. Jadi jawabannya yang oranye. Oke, barakallahu fikum. Ya, posisinya Abdurrahman kedua, Setiani ketiga, Khadijah keempat, dan Hafiz Robbani di posisi kelima. Dan Raihan masih mengungguli teman-temannya di posisi pertama. Oke, ini teman-teman pahami ya. Setiap soal nilai 1.000 dan cara mendapatkan 1.000 itu jawab harus super cepat. Kalau kurang 1 detik, 2 detik, nilainya tidak akan mendapatkan 1.000. Berikutnya, fi'il sa'a, kasa, dan roma itu merupakan contoh dari fi'il apa? Fi'il kasa, roma, sa'a itu merupakan contoh dari fi'il apa? Ini pelajaran dasar teman-teman ya. Ya, jawabannya adalah fi'il nakis ya. Bagus, barakallahu fikum. Kalau ajwaf itu seperti apa? Huruf illatnya di tengah. Qola, ba'a, soma, gitu kan. Kalau misal itu huruf illatnya di awal, seperti wajada, wasola, yasaro. Lafif itu huruf illatnya ada dua, seperti wa'a, wafa. Nah, berarti barakallahu fikum jawaban yang benar adalah fi'il nakis dan mayoritas benar. Lanjut. Ya, virus masuk ke 5 besar. Barakallahu fiik. Nomor 8. In wa'ani wazn af'ala min al-fi'li thulathil mazid huwa.
Nah, di antara makna dari kata af'ala dari sulasi mazid. Fa'ala dengan af'ala, bedanya apa? Ya, betul ya. Jawabannya adalah at-ta'diyah. At-ta'diyah. Menjadikan fi'al yang lazim menjadi fi'al yang muta'addi. Merubah fi'il yang lazim menjadi fi'al yang muta'addi. Oke, untuk selengkapnya silakan teman-teman cari lebih lanjut. Apa itu mengubah fi'il lazim menjadi fi'il muta'addi? Itu dinamakan at-ta'diyah. Selanjutnya, ya, Fairuz masuk ke posisi 4. Sakifa masuk ke posisi ke-5. Baik, barakallahu fikum jami'an. Kita sekarang masuk di soal nomor 9, teman-teman ya. Kalau tidak salah kita masuk di soal nomor 9. Lanjut. Nah, kita masuk ke soal adab. Al-hikmah wal mathal wal qissah min anwa'il sahal jiddan. Al-hikmah wal mathal wal qissah min anwa' Oh ya, jawabannya adalah An-Nasr. Teman-teman yang sudah belajar adab, melihat soal ini di otaknya itu cuma ada dua jawaban. Kalau tidak nasr, ya syiar. Syiar itu nggak mungkin. Lahu wazn wa qafiyah. Jadi jawabannya adalah An-Nasr. Ini pelajaran mudah, teman-teman ya. Akan terasa sulit karena belum belajar. Tapi kalau sudah pernah, akan melihat soal ini mudah. Kalau sudah pernah belajar. Karena memang mudah. Ya, Setiani posisi kedua, Fairuz ketiga, Khadijah keempat, dan Sakifah posisi kelima. Kita belum menemui soal aneh ya. Afatur ra'i al-hawa. Nah, ini merupakan contoh dari apa? Apakah syair, kisah, nasr, atau hikmah? Jika ada jawaban yang benar, mana yang paling tepat? Ada dua jawaban yang benar. Pilih yang paling tepat. Jawaban adalah al-hikmah, gitu ya. Tadi Anda katakan, kalau ada dua jawaban yang benar, maka pilih yang paling tepat. Karena memang di sini, yang benar itu ada dua, al-hikmah sama an-nasr. Tapi yang paling tepat adalah an-nasr, karena al-hikmah itu bagian dari an-nasr. Nasr itu sangat luas, gitu ya. Dan afatul rohi al-hawa ini bisa kita katakan yang mencelakai pandangan seseorang itu adalah hawa nafsunya. Ini merupakan kata-kata bijak yang biasa tersebar di kalangan alam. Jika ada orang yang memandang sesuatu, pandangan ini diikuti hawa nafsu, maka akan merusak sudut pandang beliau. Ini gampang, teman-teman. Jujur, gampang bagi yang sudah belajar. Lanjut, soal nomor 11. Sahabiyun jalil wa syair aslama fi sanah tasi'ah lil hijrah wa asyada qasidah banat su'ad amama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapakah satu-satunya sahabat yang menyairkan syair banat su'ad? Cuma satu doang. Di antara semua sahabat ini cuma dia satu-satunya. Yang mana syair ini setelah beliau menyairkan syair ini, beliau diberikan selendang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana selendang itu bahasa Arabnya adalah burdah. Yang mana syair ini makin ke sini dikenal dengan syair burdah, gitu ya, dengan syair burdah. Dan itu adalah sahabat Ka'ab bin Zuhair yang masuk Islam tahun 9 Hijriah, yang sebelumnya beliau memusuhi Islam, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, Arifin posisi ketiga, Faiza kedua, Setiani ketiga, kelima. Sementara Raihan dari tadi belum ada yang menggeser, teman-teman. Nomor 12. Abu Atahiyah syair min sya'ara'i fil asr apa? Beliau selama hidupnya dipimpin oleh 3 raja. Dan ketiga raja ini hidup dalam satu asr. Asr apa? Wah, dengan apa yang Anda katakan udah ketebak nih ya. Dengan perkataan Anda tadi, minimalnya
ada dua alsat yang tercoret. Ya betul, Abbasi ya. Gitu. Kalau teman-teman melihat perkataan raja, wah langsung di otaknya nggak mungkin Saudara Islam gitu kan. Saudara Islam nggak main raja-rajaan. Atau jahili, jahili itu rajanya kurang masyhur, kita kenal gitu kan. Nah, yang ada raja itu yang terkenal dari Umawi, Abbasi, berarti jawabannya antara Umawi atau Abbasi. Jadi jawabannya adalah Al-Abbasi. Ya, Raihan masih belum ada yang bisa mengalahkan. Khadijah kedua, HHSNSH. Waduh, ini gimana nih bacanya ini? Ketiga, Arifin keempat, dan Alfred Hilzard di posisi kelima. Kita hampir setengah. Qaula Arabi suila an naqati faqala taraktu wa tar'al hu huwa kalimah huwa ghair fasihah bisabab kita masuk ke pelajaran al-balaghah. Kita masuk ke pelajaran al-balaghah. Cuma lihat tanafur al-huruf gitu ya. Itu hurufnya dalam satu kata itu sulit diucapkan karena makhrajnya itu berat gitu ya dan juga bertumpuk-tumpuk. Huwa, dan ini ketika teman-teman mempelajari balaghah, teman-teman akan menemukan pembahasan ini di fasohah gitu ya. Ada fasohatul kalam dan fasohatul jumlah, nanti masing-masing ada contoh-contohnya gitu. Dan ini masuk ke ini termasuk contoh kata yang tidak fasih, kata yang tidak fasih. Lanjut. Tidak ada yang berubah. 14. Mana ul qasri sebagai halil maksur fi qaulihi ta'ala wa ma Muhammadun illa rasul. Jawabannya cuma dua, mausuf ala sifat atau sifat ala mausuf, udah itu aja. Ya, mausuf ala sifat. Mausufnya itu di sini kita katakan Nabi Muhammad itu maksur dan maksur alaihnya adalah Rasul, gitu ya. Contoh sifat al mausuf gimana? Masyair illa Zaid, masyair illa Zaid. Nah, itu sifat ala mausuf. Masyair illa Zaid. Kalau ini kan Ma Muhammadun illa Rasul. Ma Muhammadun illa Rasul. Nah, ini teman-teman kadang-kadang kagok nih ketika mendengar kata sifat yang mana, mausuf yang mana. Nah, makanya perlu dimurojaah lagi balaghahnya. Bagi yang sudah belajar. Bagi yang belum belajar, cap cip cup jawaban mana yang benar. Lanjut. Akhirnya ada yang mengalahkan Raihan, entah itu Raihan sedang minum kopi atau sedang jajan cilok, jadinya dia dibalap oleh Khadijah. Kemudian peringkat ketiga HHSN, keempat Faiza, dan kelima masih tetap Alfiz Ilzar. Soal nomor 15. Pilih di antara ayat di bawah sini mana yang ada tibaknya. Oke. Oke, jawaban adalah alladzi khalaqal mauta wal hayata. Gitu ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Ini biasanya teman-teman kesulitan membedakan mana tibak, mana muqabalah. Ini perlu dimurajah lagi ya, pelajaran mana tibak, mana muqabalah untuk membedakan mana yang tibak dan mana yang muqabalah. Ada rumus-rumusnya, mana yang dua kata dan lawannya, mana yang satu kata langsung lawannya gitu ya. Kalau muqabalah itu nggak langsung dibales. Kalau tibat langsung, maut langsung sampingnya haya, langsung dibales. Tapi kalau yang muqabalah, ya muruhum nggak langsung yanha, ada bil ma'ruf dulu, baru yanha anil munkar. Jadi polanya itu apa namanya, nggak langsung dibales gitu ya. Kalau tibat A langsung ketemu lawannya A, tapi kalau muqabalah A B, itulah gitu ya. Rumusnya muqabalah A B, tibat A langsung bisa langsung dibales gitu. Maksudnya A apa?
A itu kata pertama, yang A kedua itu balasannya. Ini kalau teman-teman cari contohnya akan melihat pola seperti itu ya. Untuk tibak itu A langsung A sampingnya, kalau muqabalah A B A B. Berikutnya ya kita lanjut ke soal berikutnya. Ma tala'al badru illa farhan bi'audatik. Hadzal kalam yatadammanu fihi husnul ta'lil. Limadza? Nah, ini kita masuk ke pelajaran al-balaghah. Nah, ini kita artikan. Bulan purnama tidak terbit kecuali gembira atas kedatanganmu. Pertanyaannya, apakah benar bulan purnama itu terbit karena kedatangan Anda? Jawabannya tidak, gitu ya. Berarti jawabannya, Dzikru sabab ghair hakiki menyebutkan sabab yang tidak hakiki terhadap suatu kejadian, yaitu kamu datang maka bulan apa namanya purnama terbit, yang nggak masuk akal gitu ya. Tapi di sini secara aklan wadhuqan itu masuk gitu ya. Nah, ini untuk secara kebahasaan itu masuk. Maka ini katakan ke dalam husnu tahlil, menyebutkan alasan atas kejadian sesuatu yang nggak masuk akal, tapi secara balaghah itu masuk gitu ya. Contoh lainnya mungkin kalau kita bahasakan dengan bahasa Indonesia gitu kan. Uh, Hujan turun karena sedih atas kepergianmu. Seperti itu. Kalau kita di bahasa Indonesia, hujan turun sedih atas kepergianmu. Itu contoh husnul ta'lil kalau kita menggunakan bahasa Indonesia. Namun memang sebagian ulama ada yang menyangkal ya kaidah ini karena ada unsur apa namanya kebohongan. Jadi memang sebagian ulama tidak setuju dengan bab husnul ta'lil. Jadi memang ada khilaf di antara ulama atas kebolehan husnul ta'lil. Lanjut. Ya, Raihan kok posisi kelima? Ini nilainya nggak nambah apa kenapa Raihan? Alfit di posisi keempat, Khadijah posisi ketiga, Faizah posisi kedua, dan HHSN gimana ya bacanya ya? Posisi pertama. Oke. Ini kok soal aneh belum kelihatan. Al-Hamzatu fi kalimah al-Islam Hamzah kotok li'annaha fi sighati. Kita masuk ke dalam al-Imla wal Kitabah. Masdar ar-rubai. Barakallahu fikum ya. Oke, karena memang kalau humasi, sudasi itu nggak pakai hamzah seperti itu. Seperti ketika teman-teman menulis kata alih tibar atau alis istiqomah, itu kan nggak pakai hamzah kotok yang ada di bawah, nggak. Pakainya hamzah wasol, alih tibar, alis istiqomah, istighfar, dan lain sebagainya. Karena ini rubai, maka dia masih menggunakan hamzah kotok. Lanjut. Oke, Raihan sepertinya tadi sudah selesai beli ciloknya, kembali ke posisi ketiga. Alvis posisi kedua. Nah, Alvis nih konsisten posisi 5, 4, 3, 2, dia pelan-pelan tapi pasti. Arifin kelihatan lagi di posisi 5 besar dan Virus di posisi kelima. Oke. Kita lihat di sini di bawah, Lubna naik 8 peringkat. Oh, Masya Allah ya. Lubna naik 8 peringkat. Berikutnya. Nah, kalau ada kata radhiyallahu anhu, alamatu talkimnya apa? Itu gampangnya deh. Ada kata radhiyallahu anhu, pakai apa? Apakah pakai al-qausan atau asyarqatan atau alamatu tansis atau ya juzul jami'ah? Itu typo ya juzul jami'ah. Apa? Jawabannya adalah asyarqatan. Dua strip, strip di sebelum ro,
Step kedua di anhu. Oke, ini tata cara penulisan al-imla wal kitabah. Kalau al-qausan kan tanda kurung, nggak cocok. Kalau tansis itu tanda ketip itu ya, nggak pas, nggak bagus untuk penulisan imla wal kitabah. Ya, masih lanjut. Nah, kita lihat mana yang alif lam komariah. Maaf, pilih mana yang alif lam syamsiah. Pilih tiga yang alif lam syamsiah. Mana coba? Pilih tiga mana yang alif lam syamsiah. Gampang ini. Ya, yang merah ya. Masya Allah. 74 peserta benar menjawab. Wah, Raihan menghilang. Sepertinya sedang beli cilok lagi ya. Tadi dia udah lama di posisi satu. Sekarang menghilang dari lima besar. Sepertinya sedang ada tukang cilok. Jadi dia beli cilok dulu. Jadi turun peringkatnya. Lanjut. Setiani masuk, Faiza loncat jauh. Nah, di sini mana? Huruf-huruf yang yuktab ditulis wala yuntok, tapi nggak dibaca. Yang azau ya. Kalau yang hadoro itu kan alifnya kebaca. Hadoro kebaca semua. Kalau haza kebalikannya. Yuntok wal yuktab. Hanya dibaca panjang tapi tidak tertulis panjang gitu ya. Kalau yang azau itu yang alif di ujungnya apa nih tuh? Nggak ketemu sama sekali gitu kan. Nah itu berarti yuktab ketulis wala yuntok namun nggak kebaca. Jadi yang merah. Lanjut. Ya, Aisyah posisi kedua, Alvis posisi ketiga, Khadijah posisi keempat, dan Arifin di posisi kelima. Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran fiqhul udhiyah. Oke. Kalau kita mau sembelih bonam, mana yang paling bagus menurut hadis? Ya, betul ya. Yang berwarna biru. Itu ada hadisnya. Nabi Muhammad SAW ketika berkurban itu paling suka memilih al-kabsh, al-amlah, al-akron, yaitu domba yang jantan gitu kan. Al-amlah yang dominan warnanya itu putih tapi ada hitamnya dikit, wal akron yang ada tanduknya. Oke. Lanjut. Ya, Faiza masuk ke posisi kelima. Soal berikutnya tentang fiqhul udhiyah lagi. Kecacatan apa yang menghalangi kesahan kurban? Ya, jawabannya adalah yang berwarna oranye ya, yang aura, al-bayin, auruha. Oke. Jadi memang eh, apa namanya? Aura itu adalah hewan yang buta sebelah dan kebutaannya itu jelas tampak dia beneran buta dan beneran-beneran buta. Ini merupakan di antara jenis cacat yang membuat korban itu tidak sah. Kalau yang syak yasir bil udhun, kalau ada telinganya ada yang apa namanya sedikit kepotong atau apa itu nggak apa-apa gitu ya, sedikit. Atau yang hijau telinganya kecil ya nggak apa-apa. Atau yang merah kalau eh, tanduknya itu rusak itu tidak apa-apa, itu tidak menjadikan hewan kurban itu gagal untuk dipotong. Maksudnya tetap sah untuk dipotong jika
cacatnya itu ada di tanduknya atau telinga sedikit kepotong atau telinganya kecil, itu nggak apa-apa. Selanjutnya, sepertinya kita akan masuk soal berapa ini? Ya, kita lanjut. 23. Ya, silakan jawab. Ya, jawabannya adalah la yajuz. Pertanyaan adalah, apakah kita boleh memberikan tukang jagal kambing atau sapi kulit hewan kurban sebagai upah? Jawabannya tidak boleh. Tidak boleh memberikan mereka upah dengan kulitnya tersebut. Bolehnya upah dengan apa? Bolehnya nanti ketika ada kurban, harga kambingnya 3,5 juta, dimahalkan, ditambah 200 ribu, contoh gitu ya. 200 ribu untuk biaya operasional. Nanti akan dibagi-bagikan bagi yang panitia pemotongan, bagi yang cincang, dan lain sebagainya. Itu nanti digunakan upah untuk panitia. Jadi, yang boleh itu uang boleh, tapi tidak masuk ke dalam harga hewan yang kita jelaskan. Harga kurbannya segini, include dengan tambahan 200 ribu untuk operasional. Jadi kalau mengasih langsung kulitnya tidak boleh. Sepertinya kita akan masuk ke 7 soal aneh ya, sepertinya. Apakah akan ya? Oke, teman-teman jangan senang dulu, kita akan masuk ke 7 soal aneh. Yang mana 7 soal aneh terakhir ini bernilai 2.000 per soalnya. Oke. Dan soalnya cepet-cepet. Double. Apa bahasa Arabnya saya akan lawan? 10 detik. Oke ya. Yang melihat konten itaf akan menjawab yang merah, sauqawim. Namun teman-teman juga akan melihat saudafi ini benar. Sauqatil juga benar. Sauja itu benar. Mana yang paling benar? Nah, di sini kita memilih yang sauqawim. Karena memang ada perbedaan antara uqatil, ujahid, udafi, dan uqawim. Kalau uqatil itu memerangi gitu ya, secara umum memerangi. Kalau ujahid ya berjihad. Nah, kalau udafi dan uqawim ini sama-sama kondisinya sama-sama diserang duluan gitu ya. Uqawim sama udafi ini sama-sama diserang duluan. Jadi kan kalau diserang kita melawan kan, dan sama-sama melawan. Tapi bedanya apa? Kalau udafi ini biasanya ja'alisu ilal bait, datang pencuri ke rumah. Wa qala ab, dan bapak berkata di rumah, saudafi' an usroti. Saya akan apa namanya? Udafi akan menjaga gitu ya, dan juga melawan sang pencuri itu. Saudafi an usroti, saya akan melindungi keluargaku. Jadi lebih ke melindungi gitu ya. Saudafi an usroti. Tapi kalau pakai uko yang beda. Ja'alisu ilal bait. Pencuri datang ke rumah. Wa qala ab, dan ayah berkata, sa'uqawimu lisso. Saya akan melawan pencuri. Beda ya. Jadi sama-sama didatengin pencuri, tapi kalau udafi ini lebih ke ngelindungin keluarganya. Kalau uqawim ini lebih ke ngelawan pencurinya gitu. Gitu ya. Kan Pak Jokowi lebih melawan ke sana kan. Oke, lanjut. Ya, Setiani pertama, HHSN kedua, Aisyah ketiga, Alfred keempat, dan Khadijah kelima. Lanjut. Berikutnya, double points. Soal aneh. Ini konten itaf hari ini. Ini ada apa nih? Ada hijau-hijau apa ini? Ya, jawaban yang benar adalah yang berwarna orange. Ini apa nih? Strip apa? Hijau ini Anda nggak tahu ini apaan ya? Jawaban adalah yang benar adalah ma'iz. Nah, antara kabish, doan,
dan khoruf itu semuanya tipe-tipe domba. Hanya makanya saja di sini yang kambing gitu ya, yang kambing embek sesuai gambar. Kabish, loan, dan khoruf itu domba. Lanjut. Ya Alfiz, Masya Allah, posisi pertama, Setiani kedua, HHSN ketiga, Aisyah keempat, dan Khadijah posisi kelima. Soal nomor 26, double points. Apa nama negara ini dengan bahasa Arab? Negara apakah ini? Ya, yang betul adalah Sahilul Aj. Itu negaranya Pantai Gading. Pantai Gading. Itu ya, negara Pantai Gading di Afrika. Bukan Nigeria. Nigeria warnanya hijau putih, beda benderanya. Somalia bukan. Somalia itu yang suka ngebegal di laut. Kalau Irlandia, nah itu Irlandia hati teman-teman ya. Tadi kan itu kalau nggak salah oranye, putih, hijau. Irlandia itu kebalikannya eh, Pantai Gading ya. Pokoknya Pantai Gading itu kalau dibalik sama dengan Irlandia gitu. Jadi suka ketuker nih. Mana Irlandia, mana Pantai Gading itu warnanya kebalik sebenarnya. Ya, Raihan kembali. Wah, ini Raihan comeback ya. Masya Allah. Tukang ciloknya udah pergi sepertinya. Ke posisi ketiga, HHSN 4, Aisyah kelima. Lanjut, soal aneh berikutnya. Apa bahasa Arabnya assassin? Apa ya teman-teman? Ya, jawabannya adalah yang biru ya. As-safah. Oke. As-safah. Kalau Adam itu support. Mokot itu fighter. As-safah itu assassin. Yang terakhir itu tank ya. Oke, jadi teman-teman, ini jawabannya betul. As-safah ya. Untuk bahasa Arabnya assassin. Walaupun kadang-kadang sabar di rom ya, tapi nggak apa-apa. Ini kita contohnya assassin. Lanjut. Ya setia di posisi pertama, Alfis kedua, HHSN 3, Aisyah keempat, dan Khadijah posisi kelima. Soal aneh berikutnya. Matsya, makuan matsya. Ini contoh ya, matsya. Ini soal-soal yang mirip soal tes Hamzah ini ya. Ada sebuah kata, kita perlu jelasin. Kata ini tuh maksudnya apa? Tes Hamzah soalnya ini semua nih. Nah, maca itu adalah bubuk kecil-kecil gitu kan. Dari mana? Dari syai, dari teh akhdar, hijau. Bubuk-bubuk dari teh hijau gitu kan. Bukan aurok, berarti aurok kan masih daun-daun tehnya gitu ya. Kalau syai aswad salah semua, teh hitam salah. Maca itu teh hijau. Jadi jawabannya cari yang mana syai akhdar itu. Yang kedua adalah mana yang aurok, mana yang masuk naim. Tapi jujur, ini nggak bakal keluar sepertinya di tes apapun. Tapi memang soal seperti ini tipe-tipe soal tes Hamzah. Ada sebuah mufrodat, pilihannya banyak, mana yang sesuai dengan makna yang dimaksud. Nah ini ya. Kenapa soal tentang maca? Karena katanya akhwat itu suka minum maca. Kalau ada tulab atau laki-laki minum maca, dipertanyakan ke laki-lakiannya. Katanya gitu. Gitu. Candaan orang gitu. Oke lanjut. Setiani pertama, Alfis kedua, HHSN ketiga, Khadijah keempat, dan Aisyah kelima. Nah, soal 29, soal aneh berikutnya. Ma mana MBG bila Robiah? Ya, di sini kita memberikan dua jawaban yang benar ya. Ini merupakan soal bonus dengan dua jawaban yang benar. Yang menjawab Al-Akh Bahlil Wasim, MBG Mas Bahlil Ganteng, kita benarkan ya. Lihat, checklist nih. Yang menjawab Mas Bahlil Ganteng, checklist.
Yang kedua yang menjawab al-wajabat al-mughdiyah al-majjaniyah, makanan bergizi gratis, itu kita benarkan. Kalau Goda enggak, kan kalau Goda Majani itu makan siang gratis, kan MBG bukan makan siang, gitu ya. Kulo Madzukir juga salah. Berarti jawabannya kalau enggak yang hijau, Mas Bahlil Ganteng yang oranye ya. Oke. Lanjut, pertanyaan berikutnya. Soal nomor 30. Soal terakhir, penentuan. Tanah ini bahasa Arabnya apa? Lihat, lihat tanahnya. Apa bahasa Arabnya? Nah, jawabannya adalah tin ya. Tin itu tanahnya basah, becek, kayak tadi bisa dibentuk-bentuk. Kalau curop itu bisa kerikil, bisa tanah yang gersang. Jadi teman-teman lihat, kalau tanahnya keras, gersang, atau bahkan kadang-kadang debu itu bisa kita katakan curop ya. Di mazhab Syafi'i kan wudhu dengan apa? Maaf, saya mau dengan curop. Kalau tin itu ya bisa di apa namanya buat-buat kayak tadi tanah liat, tanah yang basah itu kita katakan sebagai plain. Oke, kita lihat bagaimana skor akhirnya dari soal yang tadi. Peringkat ketiga dengan poin 21.200 Khadijah, peringkat kedua Alfiz Hilzat, dan peringkat pertama kita lihat siapa? Ya, Setiani, Masya Allah ya, Barakallahu fiikum. Uh, ini adalah tiga orang yang menjuarai ya lomba ini. Ada Alvis, ada Khadijah, dan ada Setiani. Dan masing-masing mendapatkan hadiah berupa ini ya, buku cetakan Itaf Press. Buku cetakan Itaf Press secara gratis dan nanti langsung dikirim di rumah masing-masing. Langsung dikirim ke rumah masing-masing. Baik teman-teman semua, barakallahu fikum jami'an. Ini kita gamesnya singkat-singkat saja. Semoga bermanfaat, walaupun sebagian soal nggak jelas, sengaja tidak jelas, karena memang kita ingin memberikan soal yang agak lain ya, karena biasanya kita serius banget soalnya, maka kita selipkan 7 soal terakhir itu dengan soal-soal yang random teman-teman semua. Baik, sekian dari kami, kita ucapkan alhamdulillah alamin, subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Selamat menjalankan Idul Adha. Bagi yang Idul Adhanya jauh dari kampung, jauh dari tempat asalnya, jangan sedih. Enjoy aja, kita nikmati Idul Adha di kota orang lain dengan penuh kenikmatan, merasa enjoy saja ya, nikmati saja. Semoga teman-teman bisa menjalani hari-harinya dengan maksimal. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.